Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati beserta seluruh penonton semua yang berbahagia. Perkenankanlah sebelum saya memulai perdebatan kali ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laksana Dava dari SMA Negeri 64 Jakarta, berdiri di sini sebagai tim pembicara pertama kontra. Izin Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan perdebatan pada kali ini, saya akan memaparkan dulu poin-poin yang akan saya sampaikan selama perdebatan. Dimulai dari pertama, akan memaparkan tentang poin-poin definisi dari mosi yang di perdebatan kali ini. Lalu yang kedua, kami akan memaparkan argumen yang telah kami susun. Lalu yang ketiga, kami akan memaparkan poin-poin sanggahan yang telah kami buat dari menanggapi argumen tim pertama pembicara pemerintah. Lalu kami akan menutup dengan kesimpulan yang tim kami buat. Baik, mosi kali ini memperdebatkan tentang dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Dalam mosi ini terdapat dua kata kunci yang harus digarisbawahi. Kata kunci yang pertama yaitu privatisasi. Privatisasi merupakan bentuk penjualan saham yang semulanya dikelola oleh pihak umum, pihak pemerintah seperti BUMN, lalu diubah sahamnya, dibeli sahamnya, dikelola oleh pihak swasta atau pribadi. Lalu kata kunci yang kedua yaitu penyediaan air. Kita mengetahui bahwa air ini merupakan sumber kehidupan. Tentunya dengan tersedianya penyediaan air, maka kebutuhan dasar dari makhluk itu sudah terpenuhi, tak terkecuali kita, manusia. Dari poin-poin definisi yang saya paparkan, kami sebagai tim pembicara pertama kontra menyatakan dengan ini tidak setuju dengan privatisasi penyediaan air di Indonesia. Hal ini berdasarkan 4 argumen yang telah kami susun. Argumen pertama, air digunakan sebagai sumber kehidupan bersama. Air yang disediakan di bumi ini sangat melimpah. Bahkan ada kemungkinan tak terbatas. Air yang digunakan haruslah dikelola secara bersama dari masyarakat kembali kepada masyarakat, bukan dari perusahaan kepada masyarakat. Karena jika air ini diprivatisasi oleh pihak swasta ataupun pribadi, maka masyarakat harus membayar kepada pihak pengelola untuk merasakan jernihnya air. Lalu yang kedua, tidak ada privatisasi dalam mengelola penyediaan air, seperti halnya listrik. Sudah umum dan diketahui oleh banyak khalayak bahwa yang mengelola listrik di negara kita tercinta ini adalah PLN. Walaupun PLN meminta masyarakat untuk membayar listrik yang disediakan, tetapi harganya masih terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat masih bisa merasakan listrik. Masyarakat masih bisa menggunakan listrik secara merata. Tapi tidak seperti halnya air. Air ini yang berada di negara tercinta ini sudah seharusnya masyarakat merasakannya secara gratis. Tak ada lagi yang namanya kapitalisasi di dalam penyediaan air. Lalu, argumen yang ketiga, masih banyak masyarakat kita yang menggunakan air itu dari sumber-sumur di rumah-rumah mereka sendiri. Memang kita berbicara bahwa privatisasi ini akan dilakukan secara berkala. Mungkin ke depannya 5-10 tahun ke depan. Tapi sangat salah sekali jika masyarakat harus menunggu 5-10 tahun ke depan. Mereka mengetahui bahwa sebentar lagi mereka tidak akan bisa merasakan air secara gratis. Sangat disayangkan jika masyarakat akhirnya dikontrol untuk menggunakan air dengan disuruh membayar kepada pihak perusahaan yang menyediakan. Lalu yang keempat, tak ada kata bayar bagi konsumsi air. Masyarakat kita di negara kita ini yang menganut Pancasila sebagai ideologi sudah seharusnya menyediakan air itu untuk seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada masyarakat yang harus membayar air. Jika memang mereka harus membayar air,
maka pengelolaannya harus bersumber dari pemerintah itu sendiri, bukan dari pihak swasta. Kalau memang mau, pemerintah jangan menggunakan bantuan swasta, tapi menggunakan bantuan dari organisasi masyarakat yang tujuannya mulia demi kemaslahatan bersama. Baik, di sini saya akan memasuki poin sanggahan. Saya akan menyanggah 3 argumen dari tim pembicara pro pemerintah. Pertama, pengambilan keputusan. Tim pro pemerintah menganggap bahwa pengambilan keputusan dari PAM ini sangatlah terbatas karena mengikuti progres dari masyarakat. Padahal sebenarnya masyarakat sendirilah yang menginginkan progres dari pemerintah. Jangan membawa masyarakat di dalamnya. Masyarakat ingin diterlibatkan sebenarnya. Hanya saja pemerintah tidak mendengarkan masyarakat. Banyak keluhan-keluhan yang diabaikan dan menganggap bahwa menjangkau pihak swasta itu adalah pilihan yang baik. Padahal masyarakat tidak dilibatkan di dalam musyawarah tersebut, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang dilibatkan hanyalah kalangan-kalangan oligarki semata saja yang notabenkan mereka, yang merasa mereka sebagai perwakilan dari masyarakat. Padahal sebenarnya mereka hanya akan meraup keuntungan semata. Lalu yang kedua, kapasitas dalam penyerahan sumber daya dan investor. Di sini pembicara tim pemerintah menganggap bahwa penyediaan pengerahan sumber daya dan investor dari pihak swasta itu lebih besar dan lebih banyak. Padahal sebenarnya kalau kita melakukan pekerjaannya secara bersama-sama, kita menggunakan gotong royong di negara kita merangkul seluruh lapisan masyarakat, saya sangat yakin bahwa penyediaan air akan sangat merata dan masyarakat, baik dari kalangan elit maupun dari kalangan yang menengah ke bawah, dapat merasakan air secara gratis. Tidak ada kata bayar. Lalu yang ketiga, rasa tanggung jawab dari masyarakat, di mana di sini masyarakat memberikan umpan balik kepada PAM, sehingga harusnya diperbanyak PT yang mengelola air supaya pembaruan kualitas air. Padahal sebenarnya air itu harus diperbanyak oleh masyarakat itu sendiri, oleh masyarakat yang wajib mengelolanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.